itu alasannya atau jalan berpikirnya. Jadi zakatul ardi yubsuha. Jadi bersihnya tanah atau bumi itu adalah keringnya. Keringnya itu artinya ya kena sinar matahari. Wa ujiba bi annahu dzakarahu mauqufan. Wa laysa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam kama dzakara Abdur Razzaq haditsa Abi Qalabata mauqufan alaihi bilafat jufuful ardi tuhuruha fala taqumu bihima hujjah. Nah, kemudian dijawab ya yang menyatakan bahwa terik matahari itu bisa membersihkan atau mensucikan tanah. Dijawab bahwa hadis yang disebutkan zakatul ardi yubsuha itu ternyata hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang di ujung sanadnya itu tidak sampai kepada Nabi. Dia hanya sampai kepada generasi sahabat. Artinya itu adalah pernyataan dari sahabat. Kalau pernyataan dari sahabat, maka dia bukan dalil yang berdiri sendiri. Ya, biar dia bisa menjadi dalil kalau menjadi kesepakatan para sahabat. Artinya nanti berubah bukan pernyataan orang per orang, tetapi menjadi ijma atau yang disebut dengan marfu' hukmi. Jadi pernyataan sahabat yang diasumsikan bahwa itu bersumber dari Nabi. Nah, itu disebut dengan marfu' hukmi. Jadi meskipun mauquf, marfu' itu artinya di ujung sanadnya, di ujung mata rantai para perawinya itu sampai kepada Nabi itu marfu'. Kalau mauquf itu berhenti kepada sahabat. Kalau di bawahnya lagi namanya maqtu', terpotong, terputus. Itu yang pertama, itu hadisnya mauquf. Kalau mauquf ya tidak bisa dipakai hujjah. Ya. Walaysa fi kalami sallallahu alaihi wasallam kama dzakara Abdur Razzaq hadis Abi Qalabah mauqufan alaihi bilafat jufuful ardi tuhuruha fala taqumu bi hujjah. Jadi lafadznya itu tidak ada yang seperti itu, ya. Wal hadisu zahirun fi anna sabbal ma'i yutahhirul arda zakhfatan kanat aw sulbatan, rakhfatan kanat aw sulbatan. Dan hadis ini secara zahir juga menyatakan bahwa siraman air itu bisa mensucikan tanah. Baik tanahnya itu tanah yang lembek itu maksudnya bisa menyerap air, ausul batan atau tanahnya itu tanah yang keras, yang padat, bukan yang gembur. Jadi dua jenis tanah itu bisa suci dengan disiram air. Kalau tanahnya itu lembek atau dia bisa menyerap air, maka sisa-sisa najis itu dia terserap ke dalam, ke bawah tanah, maka permukaannya menjadi suci. Kalau tanahnya itu keras, dia tidak terserap ke dalam, tetapi dia akan menyingkir. Maka sebenarnya dia kan tidak menyingkir kemana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, mengapa benda-benda yang keras yang terkena najis itu bisa suci dengan air? Itu ada proses idzabah, ada proses pelarutan. Jadi kalau larut kemudian kepekatannya itu menjadi ringan, menjadi encer, jadi tidak terlalu pekat, maka dia menjadi sebenarnya ya najisnya itu kan ya ada di situ, tetapi dia menjadi larut dengan air, tidak menjadi pekat. Jadi kencingnya itu kan bukan terus kabur kemana kan sebenarnya. Kalau ada orang menyiram tanah dengan air, itu kencingnya itu kan ya ada di situ, tetapi karena sudah bercampur dengan air, ya sisa-sisa kencing itu, maka dia menjadi larutannya tidak pekat. Karena larutannya tidak pekat, dia baunya menjadi hilang. Jadi sebenarnya ya itu pensucian itu kalau dilihat dari hakikatnya ya seperti itu, ya. Jadi kan tidak hilang kemana, hanya berpindah. Kalau berpindah gimana tempat yang lain? Tapi karena sudah dicampur maka hilang.
Kalau kita berpikir hakikat yang lebih hakikat lagi, najis itu ya nggak kemana-mana dia. Najis itu nggak kemana-mana. Coba misalnya kalau kita gini, baju kita najis, kemudian kita cuci dengan air. Airnya itu berarti air yang bercampur najis. Kalau airnya sedikit, dia masih ada sifat-sifatnya, mungkin masih bau, mungkin masih apa. Kemudian kita ditambahi lagi, najisnya kemana? Ya najisnya sebenarnya tetap di situ, tetapi dia larutannya tidak pekat. Nah, ketika sudah tidak pekat dan hilang bau, rasa dan warnanya tadi itu, maka sudah dianggap hilang itu, sudah dianggap hilang. Nah, kalau kita berbicara yang hakikat lagi ya susah nanti orang jadinya. Masih ada di situ najisnya kan enggak ini. Terus gimana? Namanya muka bumi ini ya kan hanya berputar saja. Bahkan air yang kita minum, kita pakai mandi, itu kan ya limbah-limbah dari air mandi kita yang bercampur kencing dan kemudian masuk ke tanah, kemudian disaring oleh tanah, kemudian jadi mata air, kemudian kita pakai. Ketika sudah tidak ada bau, rasa dan warna najisnya, ya sudah itu suci. Ini masih ada beberapa catatan mengenai hadis ini. Berikutnya, wakila la budda min ghusli as-sulbati ka ghairiha minal mutanajjisat. Dikatakan lagi, ada yang mengatakan kalau tanahnya itu keras ya harus dicuci seperti mencuci benda-benda yang lainnya. Ya, mencuci mobil yang terkena najis, atau mencuci baju yang terkena najis, atau wa ardu masjidihi sallallahu alaihi wasallam kanat rakhwatan fayakfi fiha as-sabu. Alasannya apa? Kenapa Nabi kok cukup menyiramkan saja itu, enggak dicuci begitu? Ya, enggak dicuci. Ya karena masjidnya Nabi pada saat itu lembek tanahnya, itu bisa menyerap air. Nah, kalau tanahnya itu sudah diaspal, tanahnya itu sudah di keramik, tanahnya itu sudah ada pavingnya, itu berarti termasuk tanah yang keras. Menurut pendapat yang ini, itu ya harus dicuci, harus disiram sampai hilang gitu. Harus dicuci seperti mencuci benda-benda yang lain, tidak cukup disiram serat gitu. Nah, sebenarnya intinya adalah apakah disiram, apakah dicuci, dilihat apakah najisnya itu sudah tidak tampak atau masih tampak. Ketika masih tampak ya najis. Jadi sebenarnya bukan karena objeknya itu keras atau lembek, tetapi sebenarnya parameternya adalah apakah najisnya itu masih kelihatan atau tidak. Gitu aja. Wa kadzalikal haditsu dhahirun fi annahu la tatawaqqafu at-taharatu ala nuduji al-ma'i li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit fi as-sabbi ala bauli al-arabi syai'an. Wa kadzalikal haditsu dhahirun fi annahu la yatawaqqafu at-taharatu ala nuduji al-ma'i li'annahu nudubi al-ma'i li'annahu sallallahu alaihi wasallam yashtarit fi as-sabbi ala baulil arabi syai'an wa huwa alladhi ikhtarahu al-mahdi fi al-bahri wa fi annahu la yushtaratu hafruha wa ilqa'u at-turabi. Nah, kemudian berikutnya, karena di dalam hadis itu tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh Nabi secara teknis, artinya apa? Nabi hanya sekedar menyuruh menyiram, maka menyiram saja itu sudah cukup. Tidak harus menggenang, kemudian tidak harus meluber gitu. Jadi kalau itu dipersyaratkan, itu namanya persyaratan tambahan yang tidak ada dasarnya. Jadi mempersulit diri. Dan kemudian wafi annahu la yushtaratu hafruha wa ilqa'u turabi, dan juga tidak dipersyaratkan kalau ada najis harus diambil tanahnya kemudian dibuang. Tidak harus. Ya, tidak harus. Jadi disiram saja sudah cukup. Wa qila idza kanat sulbatan fala budda min hafriha. Kemudian ada juga yang mempersyaratkan kalau keras ya diambil itu. Ya mestinya ya enggak diambil, kan menyulitkan. Kalau keras diambil. Coba kalau misalnya sudah di paving atau sudah dicor sama ini terus terus kena kencing, harus dibongkar gitu, kayak enggak toh. Sebenarnya intinya itu ya dibersihkan zatnya itu, ainnya itu yang kelihatan itu.
li'anna al-ma'a lam ya'umma a'laha wa asfalaha wa li'annahu warada fi ba'di turuqil hadits annahu qala khudhu ma bala alaihi min at-turabi wa alquhu wa ahriqu ala makanihi ma'an. Nah, ini berdasarkan yang tadi itu, berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan khudhu ma bala alaihi, ambil tanah di mana A'rabi tadi itu kencing, wa alquhu, dan buanglah, wa ahriqu ala makanihi ma'an, dan siramlah di atas tempat kencingnya tadi itu dengan air. Qala al-musannif fi talkhis lahu isnadani mausulani ahaduhuma an ibni Mas'udin wal akharu an Wathila ibni al-Asqa wa fihima maqal. Tetapi kata al-musannif, ya, San'ani mengatakan bahwa hadis yang redaksinya itu suruh mengambil tanah dan kemudian baru disiram dan tanah itu dibuang, itu hadis mausul sampai kepada Nabi, tetapi di dalam sanadnya itu ada catatan itu artinya tidak sahih hadisnya. Walau sabatat hadhihi az-ziyadatu la batala qaulu man qala in arda masjidihi sallallahu alaihi wasallam rakhwah. Kalau seandainya, jadi dikatakan kalau seandainya tanahnya itu keras, maka diperintahkan untuk atau begini, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil tanah yang di permukaan kemudian dibuang dan kemudian baru disiram air. Nah, dari hadis itu kemudian ada yang menyatakan kalau seandainya tanahnya itu keras, maka harus diperlakukan seperti itu. Artinya dia berkesimpulan bahwa tanah lantai atau tanah masjidnya Nabi pada saat itu, tentu ini belum di semen, belum di keramik, belum di semacam ini, dari zaman dulu ya cuman hamparan tanah saja dipadatkan. Berarti ini sekaligus menolak orang yang mengatakan bahwa tanah di masjidnya Nabi itu adalah gebur. Kalau seandainya riwayat ini bisa diterima itu. Tapi ternyata riwayat ini kan ada maqalnya, ada catatan, ya, ada catatan. Fa innahu yaqulu la yahfir wa yulqa at-turabu illa minal ardi as-sulbah. Wa fil haditsi fawaid minha. Di dalam hadis ini juga ada beberapa faedah yang bisa diambil. Pertama, ihtiramul masajid. Jadi harus ada penghormatan terhadap masjid seperti tadi saya sampaikan. Jadi di dalam kehidupan manusia itu ada beberapa tempat, ya, beberapa situs, ya, yang secara keyakinan itu dianggap berbeda dengan tempat yang lain. Jadi anggap saja masjid itu dalam hati seorang mukmin itu beda dengan rumah dia. Perlakuannya beda, penghormatannya beda. Orang mungkin di rumah sendiri dia teriak-teriak itu dianggap pantas, tapi kalau di masjid dianggap tidak pantas. Nah, fa inna sallallahu alaihi wasallam lama faragha al-arabi min baulihi da'ahu thumma qala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa qiraatil Qur'an. Oleh karena itu setelah selesai semuanya perkara tadi itu, dorong-dorongan itu kencing sudah selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan nasihat kepada A'rabi tadi itu. Seraya mengatakan apa? Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid itu enggak pantas kalau dikencingin, ya, kan gitu ya kalau ini. Walal qadar juga tidak pantas untuk kotor, sesuatu yang kotor-kotor. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa qiraatil Qur'an. Masjid itu dibangun untuk apa? Mengingat Allah, membaca Quran dan seterusnya. Wa li anna sahabata lamma tabadaru ila al-inkari aqarrahum sallallahu alaihi wasallam wa innama amarahum birrifqi. Kemudian kenapa masjid itu menjadi tempat yang harus dihormati? Bahwasanya ketika para sahabat itu menghardik A'rabi tadi itu, Nabi tidak mengingkari menghardiknya atau tidak mengingkari melarangnya, tetapi hanya caranya yang diingkari itu caranya, jangan kasar-kasar. Bilangi nggak boleh kencing di masjid, tapi jangan pakai
kasar. Kama fi riwayati al-jama'atil hadithi illa Musliman annahu qala innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi yang keras, kepada Arabi yang kencing di masjid, kalian itu diutus untuk mempermudah permasalahan, persoalan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian itu tidak diutus ke muka bumi ini untuk mempersulit perkara. Walau kanal ingkaru ghaira jaizin laqala lahum innahu lam ya'ti al-arabi ma yujibu nahyakum lahu wa minha ar-rifqu bil jahil. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya kalau menghadapi orang yang tidak tahu itu jangan langsung ngegas. Orang yang tidak tahu itu dikasih tahu. Wa adamut ta'nif, jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Karena orang melakukan itu kadang-kadang motifnya karena ketidaktahuan. Kalau orang tidak tahu dikasih tahu sudah selesai. Berbeda halnya kalau orang melakukan dengan motif apa? Sengaja menghina, sengaja melecehkan, sengaja merendahkan. Nah, itu lain halnya itu, ya. Wa minha husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfihi bil muta'allim. Di antara faedah dari hadis ini bahwa kita tahu bahwa bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bagaimana lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau kepada umatnya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada yang sanggup melihat atau menahan amarah, menahan emosi ketika melihat masjid dikencingi. Nah, coba gimana takmirnya akan ngamuk-ngamuk itu, ya. Wa minha anna al-ib'ada 'inda qada'i al-hajati innama huwa liman yuridu al-ghaita walal baula. Nah, kemudian ada syariat menjauhkan diri ketika buang hajat. Nah, ketika buang hajat itu menjauhkan diri itu hanya berlaku pada perkara BAB. Kalau BAK itu ya nggak usah jauh-jauh. Nah, ini saya kira sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Ya karena baunya kencing sama baunya apa? Nah, kotoran manusia taek itu ya berbeda lah. Kalau taek ya harus jauh sekali karena baunya luar biasa. Kalau kencing itu ya tidak usah jauh-jauh. Jadi ketika sudah menyingkir dari manusia agak belok, ya melipir dikit, nah itu sudah cukup. Nah kebetulan Arabi itu melipirnya kurang jauh gitu aja sebenarnya. Tapi masih di dalam masjid tapi sudah melipir di pojokan. Nah, fa innahu kana urful Arabi adama dzalika. Nah, kebiasaan orang Arab juga pada saat itu ya, konteksnya pada waktu itu ya kalau kencing ya nyingkir sini melipir dikit mau pipis. Dan saya kira ini bukan hanya di masyarakat Arab pada saat itu, semua masyarakat kita sebelum kenal WC, sebelum kenal toilet itu juga dulu di kebun-kebun orang itu. Nah, kalau mau BAB ya kebunnya agak jauh, kalau mau pipis ya di sekitar rumah saja kan. Nyingkir di situ. Itu zaman saya kecil masih seperti itu, ya. Berikutnya wa aqarrahu asy-syari', dan ini di waqad bala sallallahu alaihi wasallam baja'ala rajulan inda aqibihi yasturuhu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam BAK, buang air kecil, pipis juga di situ, di dekatnya situ ada orang yang kemudian menutup pakai kain gitu. Wa min hadaf a'dhami al-madarrataini bi akhaffihima. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ada dua perkara dua-duanya bahaya, pilih bahaya yang paling kecil. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau seandainya Arabi tadi itu ditarik begitu, maka kencing yang tadinya dikhawatirkan itu ngotori masjid malah justru rata, ditarik itu kencingnya kemana-mana. Ngencingi masjid itu bahaya, ngencingi masjid ditarik itu lebih bahaya, maka biarkan aja dia kencing di masjid itu. Nah, kemudian kalau seandainya kencingnya bisa terhenti, madorot bagi pelakunya, bisa jadi dia nanti sakit. Bahkan menurut perspektif kedokteran medis, kalau orang sering ngempet kencing bisa jadi kanker
prostat atau macam-macam itu bisa. Dan Nabi tidak belajar gitu, tapi Nabi sangat bijaknya itu memperhatikan psikologis umatnya, memperhatikan latar belakang budaya umatnya. Ini memang orang tidak tahu, dia bukan motifnya melecehkan. Li'annahu law quti'a 'alaihi bauluhu la'adarra bihi wa kana yahsulu min taqwimihi min mahallihi ma'a ma qad hasala min tanjisi al-masjidi tanjisu badanihi wa thiyabihi wa mawdi'u al-masjid wa ghairul ladzi qad waqa'a fihi al-baulu awwalan. Jadi tadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan, ya tadinya kalau ketakutan itu nanti masjidnya kotor gitu. Ketika dihentikan malah yang kotor bukan hanya masjid, bajunya kotor, masjidnya nanti kotornya lebih luas dan seterusnya. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-10 dari bab Thaharah. Kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.